Songo, Nimawitimi, Saipa. Saya Waudesiara dari TK Negeri 1 Mimika. Saya akan menceritakan praktik dek saya terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu makan sehat bergizi, dikaitkan dengan program MBG yang sudah berjalan di sekolah. Penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di TK Negeri 1 Mimika diawali dengan sosialisasi bersama orang tua terkait bagaimana orang tua terbiasa menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di rumah. Selamat pagi. Oke, makasih. Ayo bangun sayang. Selamat pagi. Pada kegiatan pembelajaran pengenalan makanan sehat, anak-anak sudah cukup memahami bahwa makanan sehat itu terdiri dari sayur dan buah. Bahkan mereka bisa menyusun menu menggunakan alat atau game, dan mereka memilih sayur buah untuk dikonsumsi. Halo. Kita mau menyanyikan lagu 7 kebiasaan. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Hari ini Ibu Guru mau ajak kalian bermain games, namanya Tumpeng Bergizi. Siapa mau? Namun, pada kenyataannya, pengaplikasiannya itu tak terlihat. Anak-anak tetap tidak mau mengkonsumsi sayur dan buah dari MBG. Hasilnya, setiap hari sayur dan buah terbuang. Tentu saja ini tidak bisa dibiarkan, karena bagaimanapun mereka harus mengkonsumsi buah dan sayur yang sudah disediakan. Coba lihat MBG-nya. Ada sayur apa? Dicoba, dimakan, dinikmati. Dicoba, dimakan, dan dinikmati. Dicoba, dimakan, dan dinikmati. Untuk membiasakan itu, maka saya membuat strategi bagaimana anak-anak bukan hanya memahami, tapi dia bisa mengaplikasikan pengetahuannya tentang makanan sehat dan bergizi. Yang pertama saya lakukan adalah berkomunikasi dengan kepala sekolah. Saya menyampaikan masalah yang ada tentang MBG, kemudian saya berkomunikasi dan menyampaikan strategi yang akan saya jalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjalankan strategi tersebut bersama rekan-rekan sejawat. Program Kamase atau kami terapkan ini gunanya untuk membiasakan anak-anak mengkonsumsi makanan sehat, karena anak-anak ini banyak yang tidak suka makan sayur dengan buah. Tapi dengan adanya kampanye makanan sehat, diharapkan anak-anak bisa memahami dan mengaplikasikan bagaimana manfaatnya jika makan sayur dan buah. Dan program Kamase ini juga merupakan kemitraan ya, membangun kemitraan dengan orang tua murid serta stakeholder lainnya seperti puskesmas, dan puskesmas ini juga membantu kami untuk mensosialisasi makanan sehat kepada orang tua murid, sehingga penerapan pelaksanaan
program makanan sehat ini bukan hanya di sekolah saja, tetapi juga di rumah. Untuk itu kami minta peran orang tua untuk mendampingi anak-anak pada saat pemberian makanan sehat, yang diharapkan itu anak-anak itu bisa makan sayur dan buah dengan baik. Dan kami bersyukur dengan adanya program Kemase ini, pada saat anak-anak makan, di makanan yang disiapkan oleh MBG itu, mereka tidak memilah dan memilih makanan-makanan tertentu. Malah mereka konsumsi sayur dan buah dengan baik. Selanjutnya, saya berkoordinasi dengan puskesmas terdekat untuk mensosialisasikan program saya Kamase, kampanye makanan sehat, kepada orang tua, agar orang tua pun bisa membiasakan anak-anak makan sehat bergizi di rumah. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, puskesmas memberikan pengarahan kepada orang tua bahwa makanan sehat dan bergizi itu bukanlah makanan yang mahal, tapi makanan yang memenuhi standar dan kebutuhan anak-anak dari tingkat gizi, vitamin, protein, dan mineral. Dari rangkaian strategi yang saya lakukan untuk membiasakan anak mengkonsumsi dan memilih makanan sehat, hasilnya pun terlihat. Erna, tadi di kelasmu anak-anak makannya habis? Habis semua. Sayurnya, ikannya, nasinya, semua habis. Paling baik lagi, buahnya dia habiskan semua. Iya, di kelasku juga habis semua anak-anak itu. Makannya ya? dihabiskan semua. Pokoknya mantap ya. Coba, makan, nikmati. Hal ini nampak dari laporan orang tua yang dibagikan secara pribadi maupun dalam grup sekolah bahwa anaknya mulai mengkonsumsi sayur. Makan sayur apa, Nak? Halo teman-teman, Talita Alia Raditya sudah mau makan sayur. Iya, ada makan sayurnya sayur bening. Selamat sore, Jo. Cepat. Yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi yang saya lakukan adalah komunikasi. Bagaimana kita menjalin komunikasi dengan orang tua untuk terus memantau kebiasaan anak mengkonsumsi makan sehat bergizi. Di sini ada makanan sehat bergizi. Aku makan sehat bergizi. Nah, ada sayur dan buah. Kenapa sayur dan buah? Karena itu yang paling susah. Sayurnya di pinggir-pinggirkan, gitu kan. Terus nanti kalau umpamanya dari sini, misalnya kalau cuma makan sayur berarti checklistnya satu. Siapa yang men-checklist ini? Anak-anak. Dengan program Kamase, anak makan di rumah jadi menggembirakan karena anak tidak memilih makanan dan mau makan sayur dan buah. Saat pulang sekolah, anak bercerita bahwa tadi bermain game tentang makanan sehat, ada sayur, ada buah. Bu Ayu, bagaimana gamenya kemarin? Oh iya Bu, gamenya menarik Bu. Iya. Anak-anak jadi bisa memahami apa itu sayur, buah-buahan itu adalah ternyata makanan bergizi. Program ini memberikan solusi di mana ketika pemberian MBG sebagian besar bahkan hampir seluruhnya anak-anak tidak mau mengkonsumsi sayur dan buah. Tapi dengan Kamase, anak-anak bahkan hanya memahami tentang makanan sehat, tetapi mereka juga bisa mengaplikasikannya dengan coba makan dan menikmati sayur dan buah. Dengan Kamase ini, kami guru-guru di kelas sudah tidak mencemaskan lagi bagaimana sisa sayur dan buah karena anak-anak sudah menyadari dan mengaplikasikannya dan mereka mengkonsumsi sayur dan buah yang tersedia di MBG. Pagi-pagi lihat matahari sambil membayangkan senyum manis Pak Ramzi. Mari kita biasakan diri makan sehat dan bergizi. Sekian praktik baik dari saya, semoga menginspirasi.